semuanya, kami dari kelompok Student Soldier. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Rana sebagai ketua yang beranggotakan. Saya Hilda. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya Zahra, dan yang di luar video ini ada Tiara, Fulviana, Pemi, sama Destia. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Kalian tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keseluruhan wilayah yang dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan yang berarti wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Nusantara yaitu nusa dan antara, berarti letak antara dua unsur. Menurut ahli Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap kuat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Adapun beberapa asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Adapun kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua, fungsi. Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan di negara tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, tujuan. Bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, aspek Astragatra. Konsep wawasan Nusantara dengan cara pandang dan pengaturan yang mencakup kehidupan bangsa. Meliputi aspek, yang pertama aspek almiah Trigatra, yang kedua aspek sosial Pancagatra. Aspek Trigatra almiah, letak dan bentuk geografis. Geografis wilayah Indonesia dalam peta bahwa negara ini merupakan suatu kepulauan terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau atau disebut archipelago keluar yang terletak antara benua Asia, utara benua Australia, selatan Samudra Indonesia Barat, Samudra Pasifik Timur. Indonesia mempunyai kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu sekelompok manusia yang mendiami tempat atau wilayah. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. 1. Faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, orang yang meninggal di wilayahnya. Yang kedua, faktor komposisi penduduk. Susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga,
Ada faktor distribusi penduduk. Distribusi penduduk ideal adalah distribusi yang dipenuhi persyaratan, kesejahteraan, dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Kekayaan alam dan keadaan. Kekayaan sumber-sumber alam terdapat di atmosfer. Indonesia terkenal dengan sumber daya alam berlimpah ruah. Sifat unik kekayaan alam jumlahnya terbatas, penyebaran tidak merata. Bentuk SDA ada dua. Yang pertama, ada SDA dapat dipengaruhi, dan yang kedua, ada SDA tidak dapat dipengaruhi. SDA diolah menjadi tiga. Yang pertama, ada asas maksimal, yaitu SDA yang dikelola atau dimanfaatkan harus menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada asas lestari. Pengolahan SDA tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga, ada asas kebudayaan asing. Hasil SDA harus bisa bersaing dengan negara lain. Aspek Pancasila, aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat negara. Ideologi negara atau prinsip yang dijadikan dasar suatu negara. Kalian tahu gak sih apa saja strategi pembinaan ideologi? Yang pertama, ideologi diaktualisasikan dalam bidang kewarganegaraan oleh WNI. Kedua, ideologi perekat pemersatu. Ketiga, ideologi dijadikan panglima. Keempat, aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Kelima, ideologi Pancasila mengaku keanekaragaman dijadikan alat menyejahterakan. Keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-citanya dengan melaksanakan 7. Menyosialisasikan Pancasila. Politik diartikan sebagai asas haluan kebijaksanaan yang digunakan mencapai tujuan dan kekuasaan. Politik memiliki dua sektor, yaitu masyarakat input atau masukan dan masyarakat output atau keluaran. Selanjutnya ada ekonomi. Kegiatan pemerintah, masyarakat dalam mengelola faktor produksi, distribusi barang, dan jasa untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, ada upaya meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa melalui proses sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, kalau ekonomi kerakyatan harus menghindari. Yang pertama ada free trade liberalis, yang kedua ada etalisme, yang ketiga tidak dibenarkan monopoli. Yang keempat yaitu ada ketahanan ekonomi ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil. Selanjutnya ada sosial budaya. Yang pertama ada kondisi di mana budaya bangsa yang harus keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua ada gangguan dapat datang dari manapun. Yang ketiga ada esensi ketahanan budaya, yaitu ada pengaturan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Yang keempat ada masyarakat dapat mengembangkan potensi hidup dengan kemampuannya dan berdasarkan nilai Pancasila. Selanjutnya, ada peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap WNI. Dalam membangun, memelihara tuntunan bangsa NKRI, dengan kata lain, wawasan Nusantara yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi atau mengenai berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya, dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi. 3. Implementasi wawasan budaya dan
menciptakan sikap batiniah dan lahirlah yang mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup dan karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai perundangan yang berlaku di seluruh Indonesia sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Kelima, adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan Nusantara memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dalam mengisi pembangunan. Peran siswa yang mendukung implementasi wawasan Nusantara. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama. 3. Membela negara yang dilandasi rasa cinta tanah air. 4. Mewujudkan kepentingan nasional. 5. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ini teman-teman yang bisa kami sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sebagai penutup, izinkan teman saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Goreng rasanya gurih, Cakep. dimakan di Kota Batu. Cakep. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu.